nggak sih anak tiba-tiba menolak makan, mulutnya rapat, bahkan nangis setiap kali disuapi? Kira-kira kenapa ya anak bisa GTM? Andai saja ini membawa rinduku padamu. Andai saja waktu membawa tempatku padamu. Padahal udah disiapin makanan enak, tapi tetap aja ditolak. Siapa di sini yang sering pusing karena anak tiba-tiba susah makan? Nah, ibu-ibu tahu nggak kalau kondisi ini disebut GTM atau gerakan tutup mulut? Dan ternyata ada cara tepat untuk mengatasinya loh. Mau tahu? Simak dulu video ini. Gerakan tutup mulut atau GTM merupakan cara anak dalam menolak atau menghindari makanan yang diberikan oleh orang tua. Nah, pada fase ini sering muncul neofobia, yaitu kecenderungan menolak atau enggan untuk mencoba makanan baru yang belum familiar. Hal tersebut terjadi seiring dengan proses anak belajar menegaskan kemandirian serta otonomi dirinya. Tapi fase ini sangat wajar dialami oleh balita. GTM bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari penolakan terhadap makanan yang jelas, hilangnya nafsu makan, kondisi fisiologi seperti tumbuh gigi atau sariawan, ketidaksetujuan terhadap jenis makanan tertentu, gangguan makan setelah trauma, serta kesalahan dalam praktik pemberian makanan oleh orang tua. Jika perilaku GTM ini berlangsung terus-menerus, anak berisiko mengalami malnutrisi bahkan stunting. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, karena di video ini saya akan berbagi tips praktis dan efektif untuk membantu mengatasi GTM pada anak. Sebelum kita bahas cara mengatasinya, yuk kenali dulu apa aja sih penyebab GTM pada anak. Penyebab GTM pada si kecil bisa bermacam-macam. Misalnya bosan, sedang sakit, tidak lapar, dan adanya trauma baik terhadap makanan tertentu maupun saat proses makan itu sendiri. Biasanya karena panik dan bingung, orang tua menjadi lebih permisif pada anaknya. Misalnya dengan membiarkan anak hanya makan biskuit favoritnya, lalu hanya memberikan susu sebagai pengganti makanan, atau bahkan mengizinkan anak mengkonsumsi junk food kesukaannya terus-menerus supaya anak mau makan. Nah, ada juga orang tua yang sibuk mencari vitamin penambah nafsu makan, mengajak anaknya berkeliling kompleks saat waktu makan, mengajak anak makan sambil bermain, lalu ada juga yang selalu mengelak atau membersihkan area sekitar mulut bayi yang belepotan saat sedang makan. Nah, hal itu justru membuat bayi itu terdistraksi, bahkan bisa risih, dan membuat si bayi itu jadi GTM. Saat si kecil tidak ingin makan, jangan dipaksa terus-menerus dan sambil memarahinya. Itu hanya akan membuat suasana makan tidak menyenangkan dan membuat anak trauma saat makan. Dampak jangka pendek pada anak yang pertama, asupan gizi tidak tercukupi. Dengan tidak cukupnya asupan gizi ini dapat menyebabkan anak mengalami kekurangan energi, protein, serta vitamin dan mineral yang penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal ini dapat berakibat langsung pada aktivitas sehari-hari mereka, mempengaruhi kemampuan belajar dan bermain. Yang kedua, berat badan sulit naik, bahkan turun. Ketika anak mengalami kesulitan dalam menaikkan berat badan, bahkan sampai mengalami penurunan, mereka beresiko gagal tumbuh. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada fisik, tapi juga dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Yang ketiga, anak mudah rewel dan lemas. Dengan kekurangan energi yang diakibatkan oleh gizi yang tidak memadai, membuat anak menjadi mudah rewel dan lemas. Karena merasa lemas, anak menjadi kurang aktif, yang berdampak pada interaksi sosial dan kemampuan mereka untuk bermain dengan teman sebayanya. Yang keempat, menurunkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang menurun akibat kurangnya asupan gizi ini membuat anak lebih rentan terhadap berbagai penyakit seperti batuk, pilek, dan penyakit infeksi lainnya. Ini dapat menyebabkan frekuensi sakit yang lebih tinggi sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan menghambat proses belajar si anak. Dampak jangka panjang pada anak, yang pertama, gangguan pertumbuhan fisik. Jika gangguan tumbuh kembang atau GTM ini berlangsung lama,
berpotensi menurunkan kemampuan konsentrasi, kecerdasan, dan keterampilan belajar anak yang akan berdampak pada prestasi akademis mereka di sekolah nanti. Yang ketiga, risiko malnutrisi. Anak yang tidak mendapatkan gizi cukup rentan mengalami malnutrisi, termasuk kekurangan gizi mikro seperti anemia atau kekurangan vitamin D dan kalsium. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang serta perkembangan fisik mereka. Yang keempat, pola makan buruk hingga dewasa. Kebiasaan buruk dalam pola makan yang dimulai sejak kecil ini dapat berlanjut hingga dewasa, di mana anak menjadi terbiasa pilih-pilih makanan atau yang kita kenal dengan picky eater dan kesulitan menerima variasi makanan. Hal ini dapat meningkatkan risiko masalah seperti obesitas atau penyakit kronis di kemudian harinya. Nah, selanjutnya adalah mitos dan fakta terkait GTM. Yang pertama, kalau lapar, anak pasti makan sendiri. Ini mitos ya. Faktanya, rasa lapar anak tuh beda dengan orang dewasa. Anak kecil belum bisa mengkomunikasikan rasa laparnya dengan baik, sehingga kalau dibiarkan, mereka malah terbiasa menunda makan. Kedua, harus pakai gadget biar anak mau makan. Ini juga mitos. Faktanya, distraksi gadget justru bikin anak gak fokus makan dan malah bisa beresiko ketergantungan. Kalau sudah terbiasa dengan gadget, anak bisa menolak makan sama sekali kalau nggak ada distraksi itu. Ketiga, GTM tanda anak manja dan pilih-pilih. Ini juga mitos ya. GTM bukan berarti anak manja atau rewel, tapi itu memang bagian dari proses belajar makan yang normal. Hampir semua anak pernah melewati fase ini. Keempat, anak harus dipaksa habiskan makanan. Jangan ya ibu-ibu, pemaksaan justru membentuk pengalaman makan negatif. Anak bisa merasa tertekan setiap kali waktunya makan. Kelima, GTM pasti sembuh sendiri, tak perlu dicek. Nah, ini juga salah ya. Gak semua GTM bisa hilang sendiri. Kalau cuma sebentar, misalnya karena tumbuh gigi atau sariawan, biasanya normal. Tapi kalau lama, bisa ganggu pertumbuhan dan ini harus butuh pendampingan ahli gizi. Masalah sulit makan pada anak perlu untuk ditangani karena bisa menjadi tantangan sendiri bagi orang tua. Pada dasarnya, makan merupakan proses pembelajaran, sehingga mengenalkan menu makanan pada anak harus dilakukan secara bertahap tanpa adanya paksaan. Berikut ini adalah berbagai tips untuk mengatasi GTM. Tips yang pertama adalah variasikan makanan semenarik mungkin dengan pengenalan bertahap, namun masih menyertakan makanan lama sebagai pendamping. Variasikan bahan makanan, warna, bentuk, tekstur, cara memasak, dan penyajian agar anak tertarik untuk makan. Misalnya penyajian buah dibuat menjadi sate, nasi cetak bentuknya lucu, dan sayur dipotong bentuk bintang. Yang kedua, mengajak anak untuk menyentuh, mencium, dan mencoba makanan baru, serta memberi contoh langsung dari orang tua. Jadi, orang tua juga harus mencontohkan perilaku makan sehat, bukan sekedar menyuruh. Yang ketiga, melibatkan anak saat proses memasak, sehingga lebih terbuka untuk mencoba makanan hasil buatannya. Yang ketiga, memberikan pujian setiap kali anak mencoba makan. Bentuk pujian bisa berupa senyum, memberikan jempol, tepuk tangan kecil, memberi high five, usapin kepala, dan pelukan. Yang terakhir adalah feeding rules, yaitu aturan dasar pemberian makan yang harus diperhatikan selama proses pemberian makan. Feeding rules meliputi jadwal, lingkungan, dan prosedur makan. Jadwal makan sehari meliputi makan utama dan makan selingan yang teratur, serta durasi makan maksimal 30 menit. Kedua, tidak minum terlalu banyak sebelum atau saat makan karena bisa bikin cepat kenyang. Yang ketiga, lingkungan makan juga harus mendukung agar tercipta kebiasaan makan yang baik tanpa adanya paksaan. Lalu, tidak ada distraksi saat makan, misalnya TV ataupun mainan, serta tidak adanya hadiah bila anak telah makan. Namun, apabila setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, maka akhiri proses makan untuk menghindari rasa tertekan pada anak. Tenang ya bunda dan ayah, GTM itu hal yang wajar kok. Dengan kasih sayang, rasa sabar, kreativitas, si kecil pasti akan kembali semangat untuk makan. Yuk jadikan waktu makan sebagai momen seru dan penuh cinta. Anak happy, orang tua pun happy.